Seandainya dia lupa berniat, dia sudah membasuh tubuhnya, ya, setengah daripada tubuhnya sudah terbasuh, baru dia ingat bahwa dia belum pasang niat. Oh, berarti yang sudah terbasuh tadi tidak terhitung, ya, belum dihitung mandi, ya. Berarti itu sekedar membasuh saja, tapi belum dianggap sebagai mandi wajib, ya. Jadi kapan dia mulai berniat, dari sanalah mulai terhitung, ya. Maka niatnya bisa dia berniat raf'ul janabah kalau dia telah melakukan junub, ya, telah terjadi junub pada dia, sudah bersetubuh suami dengan istri. Nah, boleh dia berniat nawaitul ghusla li raf'il janabah, ya. Atau tanwil haid, ya, raf'a hadatsil haid. Boleh juga orang yang haid, baru selesai dari haidnya, dia berniat mandi adalah untuk apa? Raf'u hadatsil haidhi, ya, mengangkat hadas haid, ya. Atau kalau dia mandi dari hadas nifas, ya, maka dia berniat nawaitul ghusla li raf'i hadatsil nifas, ya. Ini boleh, ya. Tapi yang yakin jarang pelunggu pakai niat itu, ya. Wah, berniat kena nawaitul ghusla, ya, li raf'i hadatsil haidhi. Nah, wah, kena mana? Ini dua, ya. Ya. Orang yang nifas, berarti niatnya apa? Nawaitul ghusla li raf'i hadatsin nifas, ya. Tetapi kata beliau, ya, bisa juga dari semua yang telah disebutkan tadi, baik junub, haid, nifas, ya, bisa diganti dengan fardul ghusli, ya. Ya. Berarti apa niatnya? Nawaitul ghusla fardhan, ya. Nawaitul ghusla fardhan lillahi ta'ala, ya. Atau yang sering dipakai, ya, hadatsul akbar, ya, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Ini yang paling banyak dipakai dan ini paling gampang. Udah secara umum saja, karena niat kita untuk menghilangkan hadas besar, ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar, tambahkan lagi fardhan, ya, lillahi ta'ala. Sebenarnya dengan kita berniat hadatsul akbar sudah masuk fardhan, sudah di sana, lillahi ta'ala, ya. Atau dalam bahasa kita, bahasa Sasak, ya, saya berniat mandi belik, ya. Aku berniat mandi belik, biasanya ini bahasa Sasak nih. Mandi belik maksudnya menghilangkan hadas besar, ya. Baru doang gawe besi sida. Ya, jelasan barak Allah Subhanahu wa taala dan dua kembali. Ya. Ya. Wa yajibu ala salasil mani, ya. Wajib bagi orang yang salisul mani, ya. Salisul mani artinya orang yang tidak bisa titis maninya, terus dia netes lontoh, ya. Bisa terjadi, bisa,
Ya, jadi mungkin apa wallahu alam kita bilang, tapi dia keluar terus maninya. Ya. Nah, itu namanya salisul mani. Nah, dia sama niatnya seperti orang yang salisul baul, salisul dam dan seterusnya. Ya, jadi niat mandinya ya adalah listibahati ya listibahatis shalah ya. Atau listibahati fardhis shalah. Bisa ya. Jadi dia tidak mengangkat hadas, akan tetapi hanya dia mandi untuk membolehkan dia untuk melakukan ibadah sholat ya. Sama seperti dulu waktu kita jelaskan tentang wudu bagi orang yang salisul baul atau salisul dam ya. Maka mandi pun begitu ya. Bagi orang yang salisul mani, berarti tetap dia dalam keadaan junub karena keluar mani terus ya. Pergi model nundene bis ai jengkun ya sugul-sugul lonto mani ya, penyakit. Wala yakfi niyatu raf'il hadath ya awit taharati anhu ya, tidak cukup bagi mereka yang terkena oleh salisul mani, tidak cukup niat dengan mengadakan raf'ul hadath ya, tidak bisa. Maka dia harus mengatakan listibahatus shalah, aku mandi untuk membolehkan saya sholat, sudah ya. Jangan dia bilang nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Tidak bisa. Jelas ya, santri? Apa yang dimaksud dengan salisul mani? Orang yang keluar terus menerus maninya. Ya, tapi jarang mungkin ya. Rukunnya yang kedua. Sudah tadi selesai kita rukun pertama. Apa rukun pertama? Niat ya. Yang kedua adalah isti'abu jami'i ya sya'rihi wa dhafrihi zahiran wa batinan ya. Wa in kathufa ya. Jadi meratakan semua yang ada dalam anggota tubuhnya ya, baik itu berupa bulu-bulu kaki, bulu tangan, bulu apa-apa ya, semuanya harus ikut basah ya. Begitu juga kuku-kukunya ya. Jadi kungkuk dan harus milu basah ya. Berarti kalau yang waktu dia nipas atau waktu dia haid dia sempat bekutek, bekutek namanya, sempat bekutek, wajib dia membersihkan kuteknya dulu, baru dia mandi besar. Kalau dia ingat bahwa di kukunya ada kutek setelah selesai mandi, bagaimana ini? Ya, tinggal dibersihkan dan dibasuh mana yang belum kena air saja. Tidak dia wajib ulang mandi. Ya, karena di sini tidak ada istilah tartib. Dalam mandi ini tidak ada istilah karena rukun mandinya cuma dua saja, niat sama meratakan air ke semua anggota mandi. Ya, semua anggota tubuh maksudnya. Ya. Jadi kuku itu harus dibersihkan zahiran wa batinan, bawah atas. Ya, makanya
bagian-bagian kuku kita yang kadang-kadang penuh dengan tanah, ya harus dibersihkan dulu. Hati-hati, ya. Jadi itu semua harus dibasuh, ya. Bahkan, ya, wa tahta qulfatil aqlaf, bahkan di bawah penutup helmnya anak kecil yang belum sunat, ya, itu namanya kulfah, ya. Ya. Itu di dalamnya juga wajib dibasuh. Ya, aku belum beri gambaran sugun mani karena kocek. Oh enggak, ini gambaran bagi orang yang belum sunat setelah dia sudah besar, ya, mungkin karena dia belum masuk Islam pada saat itu, ya, belum disunat, maka antam Islam, ya, dia harus disunat kan, ya, dia sudah masuk Islam padahal dia belum bersunat, nah, dia tetap wajib sholat, wajib segala-galanya, ya. Jadi waktu dia kencing atau waktu dia bersetubuh, ya, berarti sewaktu dia mau mandi harus, ya, dijulek bahasa Sasak deh, ya, apa bahasa Indonesianya? Hah? Dibikek. Santer presiden. Jadi harus dibuka itu, harus sampai kelihatan otaknya itu, dibasuh. Ya, makanya, ya, harus segera dia untuk sunat. Ya, wah bajang tuan-tuan Islam, ya. Dan kebanyakan, ya, begitu sudah, yang bahkan yang sudah tua masuk Islam, ya, segera untuk disunat gitu. Cuman lelah dengan tawak bersunat, ya, ya, karena lebih sulit dia untuk sembuhnya, ya, beda dengan anak kecil cepat, ya. Kalau orang tua bareh wanja kering-kering malik kenturas tempur malik. Wanin tahu kawih jadinya. Tapi ada sekarang alat khitan yang sederhana tapi luar biasa, ya. Saya bilang canggih, enggak terlalu canggih, sederhana sekali, ya, tetapi luar biasa, ya. Sekarang sudah ada banyak, ya. Jadi tidak mengeluarkan darah, ya. Dia pakai alat, dimasukkan tuh, langsung selesai dia. Hari itu juga sudah bisa pakai celana. Nah, itu bagus, ya. Ya. Dia marah layak dia, ya. Pakai kapak dia. Apa namanya? Timpas. Ya. Kapaknya Wiro Sableng. Ya. 212, ya. Ya. Kemudian wala yajibu, ya, ghaslu batini aqdi sya'ri al-muta'aqqidi bi nafsihi, ya. Kalau ada rambut yang bergumpal dengan dirinya sendiri, ya, maka itu tidak wajib membasuh di dalamnya. Ya, ada model rambut orang yang memang berkumpal dengan dirinya sendiri. Mula wahyan tanta ciptaan. Lamun sekedar jering tidak masalah, masih wajib. Ya, karena masih bisa di sela-sela. Tapi ini jadi bergumpal, berkeleping apa yang depan.
Nah, itu tidak wajib kalau itu. Tapi dengan sendirinya. Tapi kalau dia sengaja gumpal, ya wajib dia. Ya. Kemudian wabatini fami, ya, wabatini famin. Jadi tidak wajib juga kita membasuh bagian dalam daripada mulut kita. Ya, cuman sunnah berkumur ya, sunnah. Tapi waktu mandi tidak wajib dimasukkan ke dalam mulut. Karena itu sudah termasuk batin di dalam, ya. Wa amfin, begitu juga lubang hidung kita ke dalam ini tidak wajib dibasuh, ya, karena sudah disebut dengan batin. Ya, nyerang setahun ini wah selesai. Ya, tidak wajib harus kita angkus, ya. Kemudian wa farjin, begitu juga yang ada di dalam kemaluan, ya. Dengan nina den wajib harusnya apa bahasa bapak baru mah apa bahasa anda julek, den wajib, ya. Bisa segitan waktu nyengkeng no doang wasa wajib, ya. Bisa bang des ini harusnya ke dalam, ya. Wa ainin, begitu juga di dalam mata. Nah, ini tidak wajib nih. Den wajib bilek mata temen ya. Anden dan kejap dan besok ya wah semain wah. Penting dan bahasa ni penutup niki, ya. Tapi di dalam tidak wajib. Ya, lebarak lah layak sahabat itu malah ya. Dia saking ihtiyatnya, ya, lamun wudhu doang harus menjaga basah tolang penentangan. Akhirnya dia sampai buta gara-gara itu, ya. Ya, itulah saking ihtiyatnya dengan hukum syariat, ya. Nah, tapi sebenarnya tidak wajib, ya. Wa sya'rin nabata biha, atau bulu-bulu yang tumbuh di dalam yang tadi sudah disebut, ya, bulu nirung, bulu apa endah, pokok sak irup di dalam bulu kentok tuh, dalam kentok tahu, dan wajib, ya. Namun bibih dia kan mungkin berbulu, ya. Ya. Berbeberuan dan berbulu biwih, ya. Ya, dan ini berbulu biwih, ya. Ya. Kemudian faslun, ya. Wa sunanuhu katsiratun, adapun sunnah-sunnah dalam mandi itu banyak. Minha al-istiqbal, ya, sama dengan wudu juga mandi disunahkan menghadap kiblah, ya. Aku itu perhatian ya, setiap temandi bejana kemilih nggih. Itu ya ingat as-sunnah nanang bat. Wah, ada ingat dok tuh. Menurut saya ada pahala sunnah niki. Padahal di sana juga akan mendatangkan pahala. Jadi walaupun kita ada dalam toilet, kita bisa beribadah. Pahala sunnah, ya, dengan kita mengerjakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disunahkan kita mandi menghadap kiblat. Nah, ini.
Jadi ini bengkah ngoam bayang. Ngewija maaf tentang bau ngejer ngaseng-ngaseng dengan angka sembahyang subuh. Kelolosan tumben-tumben ngantok lalu ya telat yang mulai ya udah jam 12 sampai rumah kemajian dini pirem malik ya mahir ngaseng-ngaseng tentang aneh-aneh sembahyang dengan kemajian duduk aneh lanjutan tindak payung kah sembahyang nah, jadi fasal wa sunanuhu katsiratun ya, jadi sunnah-sunnahnya banyak termasuk menghadap kiblat ya. Ya, wal qiyam ya. Jadi ada saatnya kita berdiri waktu mandi. Nah, lagu mun bau ja ada pakai pembasah ya. Ya. Saya pun ini rata mentung anjang enten teh. Wasiwak ya, sunnah juga menggunakan siwak ya. Wat tasmiyatu membaca basmalah ya. Wat ta'awudz qablaha membaca ta'awudz sebelum basmalah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya. Ya. Yang pun melen beda tau toilet tersenai beke samandi mula ada semolah gawe selapu sunnah-sunnah niki. Nah, lagunane kita sopo atau mandi ia tetnai. Nah, sehingga kadang-kadang padahal lamun tok nai niki det kanggo baca bismillah berembe niki. Ah, itu anu niki. Ya. Yang tidak boleh itu di toilet ya, kalau tempat mandi boleh. Tapi karena disatukan ya, mana yang tidak boleh jangan dipakai ya. Ya bau bermangan. Ya. Begitu juga kita sunat untuk berniat mengerjakan yang sunnah ya, nawaitu sunanal ghusli ya. Jadi selain niat mandi kita juga niatkan untuk mengerjakan sunnah dalam hati semuanya, dalam hati dia sering sebut ya. Aku berniat mengerjakan sunnah mandi ya. Thumma ghuslal kaffain ya, membasuh kedua telapak tangan ini sebelum mandi nih. Ya, sunnah ya. Thumma ghuslu farjihi membasuh kemaluannya. Jadi sendeman mulai bersebuk-bersebrak ya, kita basuh dulu kemaluan kita. Onos-onos deno bersih dulu. Ya. Kemudian thumma yatawadda wudu'an kamilan. Silahkan dia wudu dengan wudu yang sempurna. Jadi wudu itu sebelum mandi. Ya. Ya, jadi waktu kita berwudu kita niatkan apa? Wa yanwi bihi raf'al hadatsil asghar, menghilangkan hadas kecil. Ya. Nah niki. Wa yanbaghi liman yaktasil min nahwi ibrik qarna niyyah bi ghasli mahallil istinja. Ya. Nah, bagi yang mandi menggunakan ibrik, menggunakan kocor ya. Nah, jadi waktu dia membasuh
tempat istinja, di sana dia barengi dengan niat juga. Niat sunnah tadi ya. 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 Ini sunnah-sunnah dalam mandi. Ya. Kemudian ya. Kalau di sini waktu mandi itu kita pasang niat waktu basuh kepala yang pertama kalau di sini ya. Ya. Baru kemudian bagian tubuh yang kanan, baru yang kiri ya. Waddalku, sunnah juga menggosok anggota tubuh. Nah, dia sekedar lilik doang, ada satu tosok ya. Wattaslitsu, sunnah ada telu kali ya, telu kali ya. Ya. Kemudian ya. Wa alla yanqus ma'uhu an sha'in. Ya, jangan kurang airnya dari 1 sa'. Ya, sudah kita jelaskan 1 sa' itu adalah 4 mud. Ya, kalau beras sekitar 2,5 kg sampai 3 kilo ya. Nah, tapi kalau air ya ukurannya bagaimana itu? Ya, ada yang 2,5 kg bau penuh. Ya, lumayan beli. Andenya morong habu belian niki itu sudah deden kurang oleh semenu sit mandi. Ya sah pakai yang kurang dari itu, yang penting rata, tapi tidak sunnah. Sunnahnya jangan kurang dari 1 sa'. Nah, itu jangan wahdet suahsa. Dan sesok malik sejeding sit mandi. Ya. Basuhan pertama dong saya cebok. 5-6 cebok nggih. Ya. Watarkul isti'anah, sunnah supaya jangan minta bantuan orang lain untuk menyiramkan kita, ya. Ya. Wa alla yaghtasil min khurujil mani qabla al-baul. Nah, disunnahkan jangan mandi kalau sudah keluar mani, jangan mandi sebelum kencing. Nah, di sini tempat banyak salah paham. Paran kayak setiap orang wudhu nu harus menek dulu. Ada yang bilang begitu. Nah, itu salah paham. Nah, sunnah kalau orang yang sudah mengeluarkan mani, artinya sudah junub, jangan mandi kalau belum kencing dulu. Nah, ya, ada yang bekas-bekas sama sih mandek-mandek nubi sugul. Ada jam mandi kan dia tidak agak kental, dia kadang-kadang tersisa dia. Nah, makanya didorong dulu pakai air kencingnya. Nah, makanya sunnah dia. Jangan mandi dulu sebelum keluar kencingnya dulu. Lebih meyakinkan nanti. Ya, jadi den salau netes waktu tuah selesai mandi. Ya. Kan bega repot balik mandi ya. Andin bisa kalau mandi baru harus kencing dulu ampun mandi kebetulan kan dengan dina nimbing meniti ya, dia sekedar kau penampungan oleh angkatan antara tubuh mulaku penuh dadah juga dia mandi menek mata mandi mu suatu saat dia sudah mulai dalam mandi musuh pun ketak-ketak mandi ya, sekedar dia basuh dan wudhu lagi. Enggih. Ya. Karena baru dia ini kalau memang dia keluar dari anehnya sendiri, ya mesti jaga bekas-bekas.
Angka melen persi aja lo angka. Kerana dia persi aja lo dengan. Si kupuh tuh. Arah. Ada segupuh-gupuh dengan kerana lalu aluran baik. Bisa saja terjadi. Iya. Iya. Kemudian ya. Wa yusannu ya az-zikrul ma'thur ba'dal wudu ya. Disunnahkan zikir-zikir yang disunahkan dalam wudu ya, kama sabaq seperti yang sudah lewat ya. Ya ba'dar farag minal ghusli, setelah kita selesai mandi. Jadi sunat-sunat bacaan doa wudu itu juga berlaku dalam doa mandi. Ya. Nah, dan juga qabla tulil fasli, upayakan jangan terlalu lama dari mandinya baru dia baca doa ya, supaya berturut-turut. Ya, mustaqbilan lil qiblah, sambil menghadap kiblat, rafi'an basarahu wa yadayhi ila sama, dia mengangkat pandangan matanya ke langit ya. Dan diulang tiga kali doa-doanya ya. Wa yusannu lil junubi wa nahwihi alla yuzil syai'an min badanihi qabla al-ghusli ya. Jadi sunnah bagi orang yang junub dan yang semisalnya ya, supaya jangan menghilangkan sesuatu yang ada dalam tubuhnya sebelum dia mandi ya, kuku, bulu. Nah, kalau di sini sunat tidak dihilangkan, tapi kalau Imam Ghazali harus dibiarkan dulu, artinya wajib dimandiin kalau menurut beliau. Tapi kalau menurut kitab ini hanya sunnah ya, berarti seandainya pun dia jatuh boleh tidak dibasuh. Misalnya bulu, misalnya kan sudah sering berserang ya. Nah, kalau Imam Ghazali wajib dibasuh. Tapi kalau menurut Imam pengarang kitab ini hanya sunnah. Ini. Ya, perkhilafan para ulama uli andene sapa waktu telang nonos desak berserang no ya, tulakan jok tendek sampai berdosa. Nggih, ara sandeng cara wajiban. Ya. Udah dianggap sebagai kotoran sudah kalau dia sudah jatuh dari tubuh kita. Ya, itu juga menjadi pendapat salah seorang guru kami di Salatiyah. Ya, dia lebih pada paham ini. Ya, lebih cenderung pada pendapat yang ini bahwa tidak wajib dibasuh. Lagu sunnah kita biarkan. Kuku kita biarkan dulu, jangan dipotong. Ini kan desak dalam keadaan junub atau haid atau nifas. Lagunane itu susah saat nifas kan ngone. Mana nalu rebek kungkun kan maruan kuku meo. Ya, silahkan dipotong tapi nanti dicuci, disimpan dulu, diikutkan dalam mensucikannya. Ya. Itu menurut Imam Ghazali. Kalau menurut sini hanya sunnah. Faslun makruhatuhu, insyaallah nanti kita lanjutkan. Makruh